Sadar gak kenapa di luar sana banyak nasabah yang gagal bayar kembali di pinjol legal ya? Ya bisa dibilang ratusan bahkan ribuan nasabah itu selalu ketakutan, itu selalu panik saat gagal bayar kembali di pinjol legal. Padahal kita itu hanya gagal bayar pinjol, bukan kita melakukan tindak kriminal. Tapi takutnya kita itu kayak dikejar-kejar polisi. Nah mungkin sebagian nasabah pinjam online yang sudah tahu dan sudah sadar ya, kalau pinjol tidak semengerikan itu, ya tenang-tenang aja, kita tidak takut, kita tidak panik. Karena kita sudah tahu cara-caranya, bagaimana menghindari agar kita tidak ketakutan saat gagal bayar atau bayar di pinjol legal. Cuman yang jadi permasalahannya yaitu nasabah yang baru pertama kali gagal bayar di pinjam online, yaitu bingung mau ngapain, sehingga alhasil mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan ujung-ujungnya membuat mereka ketakutan, membuat mereka kena mental. Nah, dari situlah banyak nasabah yang ketakutan saat gagal bayar di pinjol legal. Makanya di video kali ini saya akan kasih tahu kalian supaya kalian itu tidak ketakutan saat gagal bayar atau bayar di pinjol legal. Nah, jadi buat kamu nasabah pinjam online, kamu simak baik-baik video ini. Sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Penyebab semua nasabah pinjam online yang gagal bayar kembali di pinjol legal ya, itu takut, itu panik, serasa melakukan tindak kriminal padahal cuma melakukan gagal bayar doang. Untuk yang pertama yaitu kesalahan kecil yang sering dilakukan oleh nasabah pinjam online ya, sehingga menyebabkan mereka takut, menyebabkan mereka panik. Apa? Yaitu membaca pesan dari DC pinjol legal. Pasti kamu yang simak video ini ya, pasti kamu pernah membaca atau sering baca pesan dari DC pinjol legal kan? Saat gagal bayar di pinjol legal, jika iya kamu stop deh dari sekarang. Kenapa? Karena lama-kelamaan kamu pasti kena mental, kamu pasti panik. Kenapa seperti itu? Sebelumnya kamu harus tahu, DC pinjol legal ya itu tidak sembarangan ngirim pesan kepada kita loh. Mereka itu sebelum mengirim pesan, pasti merangkai kata-kata dulu, kata-kata ancaman. Seperti dibawa ke juru hukum, dibawa ke juru pidana, dan lain-lain. Kan kalau keseringan membaca ya, apalagi posisi kita emang merasa kita salah banget, padahal nggak salah ya. Nah pasti kita itu merasa kalau ancamannya ini ancaman benar ataupun ancaman nyata. Padahal faktanya itu hoax. Cuman hampir semua nasabah pinjam online itu selalu percaya dengan yang namanya ancaman DC pinjol legal atau pesan DC pinjol legal. Jadi untuk menghindari hal tersebut ya, kamu jangan pernah sesekali baca pesan dari DC pinjol legal. Perlu dicatat juga, bisa dibilang 80% nasabah yang gagal bayar di pinjol legal ya, yang membuat mereka ketakutan, membuat mereka susah tidur, itu ancaman pesan DC pinjol legal dari pesan yang mereka baca. Jadi buat kamu yang simak video ini, sekarang stop melakukan hal tersebut. Itu untuk penyebab yang pertama, kenapa banyak nasabah pinjam online yang selalu takut, yang selalu panik. Untuk penyebab yang kedua, yaitu kita selalu menikmati teror DC pinjol legal. Maksudnya menikmati teror DC pinjol legal bagaimana bang? Contohnya seperti ini, kita itu selalu berpikir kalau gagal bayar di pinjol legal, diteror itu hal biasa atau hal yang sah-sah saja. Padahal dilarang keras oleh pihak OJK, di mana DC pinjol legal itu dilarang meneror nasabah, hanya boleh mengingatkan saja sehari 2 SMS ataupun 3 SMS. Tidak bisa sehari 200 telepon ataupun 50 SMS, itu jelas namanya peneroran dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, kebanyakan nasabah di sini tidak menyadari. Mereka berpikir itu sah-sah aja diteror oleh DC pinjol legal. Alhasil apa? Alhasil mereka ketakutan, mereka panik, mereka tidak enak makan, tidak enak minum. Ya bagaimana tidak panik? Bagaimana tidak enak makan, tidak enak minum? Kita setiap hari diteror oleh DC pinjol legal. Bangun tidur diteror, siang diteror, mau tidur pun diteror. Gimana mau enaknya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya mudah saja, kamu ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Cuman sebelum melakukan hal tersebut, kamu klarifikasi dulu kondara kamu. Kamu bilang kondara kamu, kalau ada DC pinjol legal, neror, nge-WA atau nge-SMS ya, biarin aja, nggak usah direspon. Kenapa? Karena kalau direspon, nantinya si kondara ini akan dijadikan bahan teroran oleh DC pinjol legal. Karena perlu kamu tahu ya, kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, otomatis DC pinjol legal ini neror kondar kamu. Tapi kalau kamu sudah bilang seperti itu, nerornya itu tidak akan lama. Nah, itu untuk penyebab yang kedua. Kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Tapi bang, saya takut kalau mengganti kartu HP saya, mengganti WA saya.
Saya takut dibawa ke hukum dengan alasan membawa kabur uang perusahaan. Tidak ada yang seperti itu ya. Itu merupakan ancaman aja. Supaya kamu tidak mengganti kartu HP, supaya kamu tidak mengganti WA. Ujung-ujungnya mereka bisa meneror kita secara terus-menerus. Itulah tujuannya. Nah, itu untuk penyebab yang kedua. Untuk penyebab yang ketiga, yaitu kita berpikir kalau semua ancaman DC pinjol legal atau yang dikatakan DC pinjol legal ya, seperti dibawa ke hukum, didatangi DC lapangan, itu fakta, itu beneran. Padahal perlu kamu catat, semua ancaman DC pinjol legal ya, entah DC lapangan mau datang ke rumah, mau dibawa ke hukum, itu hoax, itu bohong. Kenapa? Karena DC pinjol legal yang memiliki DC lapangan, mereka tidak akan ngancam, misalnya besok akan ke rumah, dan lain-lain. Banyak ancaman DC lapangan akan datang ke rumah, itu tidak akan datang. Itu hoax, itu bohong. Kalau kamu ingin tahu pinjol apa saja yang memiliki DC lapangan ya, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Nah, itu untuk link video daftar pinjol legal yang memiliki DC lapangan di tahun 2025 ini. Nah, kita kembali lagi ke topik bahasan. Bahkan banyak yang dipercaya ancaman DC pinjol legal ya, yaitu seperti dibawa ke jalur hukum. Nah, hampir semua nasabah takut akan hal tersebut. Apalagi yang galbanya di atas puluhan juta. Ya emang sih, siapa yang tidak takut karena kita galbat kembali di pinjol legal. Cuman yang harus kita tahu, mau sebesar apapun utang kamu di pinjol legal ya, kita itu tidak akan bisa dibawa ke jalur pidana ataupun dibawa ke jalur hukum. Kenapa? Karena galbay di pinjol legal itu perdata bukan pidana. Jadi beda jalur. Nah, itu untuk penyebab yang ketiga. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus kita tahu dan hal-hal yang harus kita lakukan. Supaya nantinya kita tidak panik, kita tidak takut saat gagal bayar di pinjam online ataupun di pinjol legal. Karena tidak bisa dipungkiri ya, hampir semua nasabah pinjam online itu selalu takut gagal bayar di pinjam online. Tapi setelah mengetahui cara-caranya dan setelah tahu tentang dunia berpinjolan, itu sudah baik-baik saja, tidak lagi takut, tidak lagi panik. Nah, buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya, dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.